Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya dua barang nih. Ada mouse dan ada juga keyboard GTX. Jadi GTX ini kan dia gaming series ya dari produk-produk GT. Tapi value-nya bakal sesuai nggak nih sama barangnya? Kita lihat aja. Oke, untuk keyboard GTX KBX2 Gaming Series nih, dia dari 1.099.000 dicoret jadi 229.900 aja harganya. Nah, kalau untuk mouse-nya yang MSX3 nih dari 659.000 jadi 179.900 aja. Tapi jual juga nih untuk bundlingnya. Jadi dengan harga 1,8 kalian udah dapat keduanya. Tapi tetap dong dicoret juga, yaitu di harga 369.800 aja. Kalau kalian beli nih dan kalian buka di dalam boxnya, isinya sama sih ya. Maksudnya selain dapat barangnya, hanya dapat manual yang juga berfungsi sebagai garansinya. Tapi ingat ya, JT ini menyediakan garansinya itu selama 2 tahun. Oke, kalau kita bicara desain, untuk keduanya sih udah gaming banget ya. Dia dua-duanya berwarna hitam dengan LED RGB-nya. Bahannya buat keduanya sama plastik. Nah, kalau yang buat keyboardnya nih misalkan, kalau memang kita ya pakai power gitu, kita agak bengkokkan, kelihatan sih dia agak bentuknya tuh melengkung sedikit gitu. Tapi tetap kok kerasa kokoh untuk di tangan. Nah, kalau untuk mouse-nya sendiri, satu-satunya masalah yang saya temuin tuh dia kan optical laser gitu ya. Jadi di depannya tuh ada celah gitu kan. Nah, si lasernya ini tuh keluar cahayanya. Saya nggak tahu apakah memang build quality semua mouse yang kayak gini seperti ini atau enggak. Oke, kita ke keyboardnya dulu deh. KBX2 Gaming Series dari GTX. Seperti yang kalian lihat, ini lengkap, dia 112 keys. Ada juga 8 multimedia keys di atasnya nih. Ukurannya itu 439 x 203 x 26 mm. Kalau di bagian bawahnya ada dua flip feet-nya atau bisa dibilang kaki-kakinya. Jadi dia nggak yang bakal datar banget kalau kalian taruh di meja. Untuk RGB-nya nih, ada di semua keys-nya ya, kecuali si multimedia key-nya ya. Dan juga di bagian atas untuk di X-nya dan di bawah sebagai typography maksudnya untuk JT-nya. Untuk RGB-nya sendiri kalian bisa ngatur, itu ada dua jenis. Ada yang kayak gini nyala terus dan kalian bisa atur untuk kecerahannya. Kalau nggak salah ada 3 tingkat kecerahan. Nah, satu lagi itu di breathable. Jadi dia tuh yang mati nyala mati nyala. Nah, untuk mati nyalanya kalian bisa atur juga kecepatannya. Kalau nggak salah ada 3 tingkatan juga. Nah, selain itu bisa dimatiin. Oh ya, lupa juga nih. Untuk LED RGB-nya ada juga ya untuk di sampingnya. Ya, lumayan lah menambah desain gamingnya. Anti ghosting semi mechanical backlit keyboard, dibilangnya seperti itu. Nah, untuk keysnya ini dibilangnya sih tahan lamanya itu sampai 10 juta kali ya. Klik bisa dibilangin. Ya, kita nggak mungkin nyobain sampai 10 juta kali juga. Tapi ingat GTX seperti saya bilang tadi ada 2 tahun garansi. Jadi ya 2 tahun aman lah ya. Lebih penting anti ghostingnya sih daripada garansinya. Betul, biar gak sering-sering di ghosting sama si dia gitu kan. Siapa tuh? Omae wa mou shindeiru. Nani? Kalau kita bicara karena dia semi mechanical ya bunyinya cukup lah ya, dalam arti yang nggak yang terlalu clicky juga kayak mechanical keyboard, tapi nggak yang silent juga. Nah, untuk kabelnya sendiri dia panjangnya tuh 1,5 meter dan interface-nya dia USB-A. Jadi kalian pakai USB-A untuk colok ke komputer kalian. Tapi sayangnya dia belum braided sih. Oh ya, untuk tombol Windows-nya sendiri udah bisa di lock juga. Nah, speaking of Windows, dia tuh bisa dari Windows 2000 sampai Windows 10. Ya, yang baru 11 mungkin belum kali ya, atau nanti maybe. Selain itu juga bisa ke Linux dan juga untuk MacBook. Cuman ya kalau kita bisa lihat nih untuk di keysnya sendiri dia hanya Windows ya, dan dia Ctrl Alt dan ya nggak bisa diganti juga. Dan sama seperti Windows juga, kalian tinggal colok langsung pakai, nggak ada install, nggak ada pakai driver apapun, langsung bisa digunakan. Oke, kalau kenyamanan menggunakan si keyboard ini ya bisa dibilang sampai berjam-jam. Saya udah cobain main game nggak ada masalah sih, dan juga dengan ada bantuan untuk wrist rest-nya ini atau ya hand rest-nya bisa dibilang, kalian menggunakannya itu tidak akan terlalu pegal, jadi dalam arti tangan nggak harus terlalu tinggi. Dan ya seperti saya bilang tadi cukup nyaman, saya bisa main game sampai 4-5 jam nggak ada masalah. Yang terakhir untuk multimedia keys-nya, saya juga udah cobain, ya berfungsi seperti biasa sih. Tapi saya cobain itu di Windows ya, saya kurang tahu kalau di MacBook apakah dia bisa berfungsi atau enggak. Jadi misalkan kalian kayak playback control musik kalian itu bisa, atau mau langsung buka browser atau kalkulator.
Siapa tahu mau nagih utang. Jangan gitu, Pak. Kenapa, Pak? Saya banyak utang, Pak. Oh, enggak gitu, Pak. Bukan maksud apa-apa, Pak. Saya kan cuma bercanda. Resolusi 2021, Pak, bebas dari utang. Amin, amin. Ayo kita bebaskan diri dari hutang. Sekarang kita ke mouse MSX3-nya nih. Untuk mouse-nya ini, dia menggunakan basis optik dan laser. Warna mouse-nya itu hitam. Ukurannya 127 x 75,5 x 41,5 mm. Dan kalau kita lihat desainnya, ya langsung kelihatan juga ini udah gaming banget. Ya, bukan hanya karena LED RGB-nya, tapi juga dari bentuknya. Untuk mode RGB-nya sendiri ada 7 mode. Jadi kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Dan selain itu bisa juga untuk dimatikan. Cuman seperti saya bilang tadi, ada yang agak bocor nih di depannya kan. Nah, ini kan kalau mati tetap lasernya nyala ya. Kalian bisa lihat nih kayak gini. Dan untuk di depannya ini dia tuh bocornya itu bakal keluar, jadi kayak ada 2 strip gitu. Nggak terlalu kelihatan, tapi ketika kalian lagi main di agak gelap gitu bakal nongol sih. Nah, kalau kita lihat untuk RGB-nya, seperti kalian lihat hampir di sekelilingnya ya. Selain yang ada kiri kanan ini, ada di X-nya dan juga ada di scroll wheel-nya. Nah, pada saat kita pakai yang namanya mouse gaming pasti nggak mungkin silent lah ya, atau ada kali ya mouse gaming yang silent. Ya setahu saya sih dia bakal clicky, dan ini ya udah clicky ya. Jadi setiap kalian pakai kalian bisa langsung ngedengerin bunyinya. Nah, untuk ketahanan si tombol-tombolnya ini di 7 tombolnya itu sampai 3 juta kali. Seperti yang saya bilang juga pada saat keyboard, kita nggak mungkin tes sampai 3 juta kali juga ya. Tapi untuk mouse gaming dengan standar seperti itu sih udah cukup baik. Kalau untuk kabelnya, dia panjangnya 1,6 meter. Nah, tapi kalau yang ini udah braided. Jadi kalau kalian lagi pakai, dia agak ketarik-tarik gitu, nggak usah khawatir kok. Dia kerasa kokoh dan bagus. Nah, namanya mouse gaming penting dong yang namanya resolusi atau DPI-nya. Untuk GTX MSX3 ini dia ada 6 pilihan. Yaitu 800, 1600, 2400, 3200, 4000, dan 4800 DPI. Oke, kalau pengalaman saya biasanya saya pakai mouse gaming juga yang ya harganya agak di atas ini ya, tapi saya udah dapat DPI-nya yang lebih. Pada saat saya pindah ke sini, saya memang perlu agak adaptasi lagi. Jadi bisa dibilang saya ngerasa kok agak beda nih. DPI-nya nggak yang seakurat yang saya rasain di mouse saya biasanya. Tapi tetap setelah tangan saya mulai kebiasaan dan ya muscle memorinya mungkin udah lebih kebiasaan juga, akhirnya lebih enak untuk saya pakai main game. Tapi yang namanya gaming series, gaming experience harus kita buktikan ya. Jadi dalam arti apakah memang enak udah untuk dipakai main game atau enggak. Nah, untuk keyboardnya saya nggak ada problem. Jadi saya mau main game jenis apapun, mau ya main yang mobil dalam arti racing, atau mau FPS, atau main game-game casual kayak Genshin Impact, saya nggak ada masalah. Bisa dipakai dengan nyaman. Ya satu-satunya sih yang saya agak-agak gimana gitu, karena dia ukurannya gede. Memang ya saya udah kebiasaan pakai yang mekanikal yang ukurannya agak kecil. Nah, ini kan dia agak gede dan bisa dibilang kalau meja komputer saya yang standar, bukan meja komputer ya, bisa dibilang kayak meja belajar biasa, itu tuh dia terpaksa agak gede. Walaupun memang ya saya tipe orang yang kalau makan di meja komputer juga gitu. Jadi pas keyboardnya mau saya pinggirin susah juga. Nah, kalau untuk mouse-nya sendiri, seperti saya bilang tadi, setelah tangan saya beradaptasi jadi lebih enak. Awalnya tuh saya ngerasa kayak dia agak ada vibration-nya dikit, jadi akurasinya kurang. Tapi setelah tangan saya lebih nyaman untuk pakai si mouse GTX MSX3 ini, saya lebih ngerasa akurat sih. Walaupun tetap ketika kita bicara di level yang pro ya, bahkan untuk si keyboardnya juga saya bilang sih belum di level yang pro. Contohnya kalau kita misalkan lagi tes yang klik kayak FPS tuh gitu, harus yang klik sini, klik sana, klik sini, klik sana dengan kecepatan. Saya cobain dengan DPI yang paling cepat pun saya masih kerasa agak kagok. Jadi dalam arti kadang-kadang over atau kadang-kadang under. Ya bisa juga itu tergantung dari skill juga ya. Cuman sekali lagi kalau memang kalian butuh yang di level pro, saya sih belum bisa bilang oke ya buat kedua produk ini. Ah, Bapak sih pakai mouse mahal juga tetap aja kan geter-geter tangannya. Iya. Kesimpulannya, keyboard GTX KBX2 dan ada juga mouse gaming GTX MSX3. Kalau memang harga yang tidak coret, pasti tidak ya, karena saya nggak merasa value-nya ada di harga seperti itu. Kalaupun dicoret, saya bakal bilang kayak gini. Untuk keyboardnya sendiri, kalau harganya udah di atas 300.000, saya udah nggak rekomen. Dan untuk mouse-nya, kalau di harga di atas 200.000, saya udah nggak rekomen. Karena kalau menurut saya sih value-nya di situ. Ya bisa dibilang kalian bisa beli produk lain yang di harga ya di atas 300 atau 200 untuk keyboard dan mouse, kalian udah dapat yang lebih baik. Dan juga ingat, untuk kedua produk ini saya nggak nemu softwarenya. Saya nggak tahu apakah nanti bakal ada atau enggak.
Cuman setahu saya buat para gamers itu menjadi sebuah kebutuhan sekarang. Ya, misalkan kalian butuh macro setting atau kalian butuh mengatur DPI-nya yang lebih enak lagi yang sesuai dengan nyaman dengan tangan kalian. Jadi intinya sekali lagi kalau misalkan kalian masih beginner untuk yang gaming gitu dan kalian butuh yang ya kelihatan gaming lah untuk keyboard dan mouse-nya ada RGB walaupun nggak banyak modenya tapi cukup. Kedua produk ini bisa saya rekomend sesuai dengan harga yang tadi ya. Nah misalkan kalian udah di atas beginner apalagi udah di level pro, saya nggak rekomend barang ini. Masih banyak produk lain yang menyediakan ya fitur yang lebih baik terutama yang udah ada softwarenya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan cukup puas nih dengan review dari keyboard dan mouse GTX ini. Buat kalian yang suka dengan review yang ya konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Pro. Dan jangan lupa support kita terus biar kita makin semangat bikin videonya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye.